Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Radesya Fitri, biasa dipanggil Dewi. Saya merupakan mahasiswi aktif di salah satu universitas di kota Palembang, tepatnya di Universitas Terbuka Palembang. Saya merupakan mahasiswi di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sastra Inggris, bidang minat penerjemah. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 berhubungan dengan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, COVID-19 itu sendiri apa sih? Saya akan jelaskan semua mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Itu diakibatkan karena menurunnya imunitas tubuh atau kurangnya menjaga dari kebersihan diri. COVID-19 ini sendiri dikenal di Indonesia itu pada tahun 2020 akhir. Nah, COVID-19 ini ialah COVID yang sangat-sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia karena virusnya sangat mematikan. Untuk gejalanya sendiri ada 3, yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, yang untuk gejala berat ini itu bisa menyebabkan kematian. Jangan sampai ya. Nah, ada 3 jenis COVID di Indonesia. Pada tahun 2021 itu Alpha, Beta, dan Delta. Dan sekarang ada lagi COVID-19 yang baru, yaitu Omicron. Gejala Omicron ini sendiri itu belum selesai di tahun 2022, tapi kasusnya itu sudah sedikit berkurang. Untuk kasus COVID-19 pada tahun 2022 sudah tercatat 6.480 juta kasus, dan untuk kasus orang meninggalnya itu totalnya 159.000 jiwa yang meninggal. Untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana sih biar kita nggak terkena dari COVID-19 itu sendiri gimana? Nah, sesuai dengan protokol pemerintah itu disarankan untuk memakai masker, siapkan hand sanitizer jika diperlukan, atau bisa cuci tangan pakai sabun dengan bersih. Nah, jangan sampai kita terkena COVID-19. Bagaimana cara pencegahan selanjutnya? Itu ketika kita komunikasi, kita harus mengatur jarak, jangan terlalu dekat. Karena COVID-19 itu bisa menyebarkan virusnya karena bersentuhan atau orang yang terkena COVID-19 yang saat dia berbicara dengan orang yang normal itu biasanya langsung terinfeksi, atau paling tidak dia itu terkena seperti batuk, bersin. Tapi kalau misalnya gejalanya masih biasa atau ringan itu bisa dicegah. Untuk pencegahannya sendiri sudah dijelaskan bahwa kita itu harus benar-benar mematuhi peraturan dari pemerintah gitu. Yang pasti untuk kita menjaga daya tahan tubuh itu dari pemerintah juga support vaksin. Kalau tahun kemarin itu minimal vaksin kedua, tapi karena gejala Omicron ini belum selesai, jadi ditambah lagi vaksin ketiga, yaitu vaksin pertama, vaksin kedua, dan booster. Yang booster ini lebih menguatkan dan meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, akan memperbaiki lagi di kedepannya. Akhir dengan selamat pagi. Dadah, sampai bertemu lagi.